Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah lebih dari 3 minggu kita tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam satu ruangan gereja. Oleh karena kita sedang memutus rantai penularan wabah virus corona. Namun semuanya tidak menghambat kita semuanya untuk terus dapat memuliakan Tuhan, bersekutu bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat satu kiriman WA dari teman saya dalam satu gambar. Ya. Di sana ada gambar iblis dan yang satu adalah gambar dari Tuhan. Ya. Ini hanya sebuah ilustrasi. Ya. Kemudian iblis berkata kepada Tuhan, "Lihat, melalui COVID-19 ini, saya telah menutup gereja-gerejamu." Lalu Tuhan berkata dan menjawab kepada si iblis, "Bersamaan dengan itu juga, saya jadikan setiap rumah menjadi gereja." Akhirnya iblis menjadi kecewa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian orang Kristen menganggap bahwa penutupan atau penundaan sementara ibadah-ibadah di gereja merupakan suatu kegagalan bagi gereja Tuhan. Tetapi sebetulnya ada banyak sisi positif yang kita bisa temui di dalam apa yang telah kita laksanakan pada saat ini, yaitu ibadah di gereja, di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai gereja, banyak orang menganggap gereja itu adalah sebuah gedung, sebuah tempat untuk beribadah bagi umat Kristen. Tetapi sebetulnya arti dari gereja itu bukanlah sebuah gedung atau sebuah organisasi. Tapi gereja itu menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi kita sudah melihat dan mendengarkan. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang gereja. Ada 2 hal penting di sini yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya mengenai gereja di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yang pertama adalah siapa gereja ini? Siapa yang dimaksud gereja di sini? Dalam bagian firman Tuhan di sini, orang-orang yang disebut gereja atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di sana disebutkan yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gereja disebut bangsa yang terpilih. Siapa yang memilih? Siapa yang memilih gereja? Siapa yang memilih orang percaya itu untuk diselamatkan? Tentu saja adalah Tuhan sendiri. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, di sana kita melihat ya, siapa penulis dari surat Petrus ini dan siapa penerima dari surat ini. Dalam surat Petrus 1 ayat 1 dan 2, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2, saya baca bagi kita. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang
taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam ayat-ayat ini kita melihat ya, bahwa penulis dari surat 1 Petrus ini adalah Simon Petrus sendiri, yang dikatakan adalah rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu sebagai pendatang yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 2, orang-orang Kristen yang tersebar itu disebut orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Nah, kita lihat di sini dan kita kembali kepada ayat yang ke-9 dari 1 Petrus pasal 2 yang mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Allah, saudara dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Ketika kita mendengar kata terpilih, ketika kita mendengar bahwa Allah memilih beberapa orang untuk diselamatkan, tetapi ada orang-orang yang tidak terpilih, tentu ada di dalam benak kita. Kalau begitu, ada apa dengan Allah? Kenapa dia memilih yang A dan tidak memilih yang B? Apakah Allah itu adalah Allah yang pandang bulu, yang pilih kasih? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebetulnya tidak demikian. Karena Allah sesungguhnya pada hakikatnya adalah mengasihi seluruh umat manusia. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali bahwa Allah mengasihi seluruh manusia. Allah mengasihi dunia ini. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kasih Allah. Allah ingin semua manusia ini diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia punya kehendak bebas. Allah memang menginginkan semua manusia untuk diselamatkan. Tetapi orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang menolak tawaran dari Tuhan ini, maka mereka semuanya adalah memilih untuk tidak diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang menyambut keselamatan dari Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus itulah yang disebut bangsa yang terpilih. Oleh karena mereka menyambut akan jalan yang Tuhan berikan bagi manusia untuk diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar ada satu ilustrasi mungkin bisa membuka pikiran kita untuk melihat ya, kata bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Ada sebuah ruangan ya, ruangan ini tertutup dan di depan pintu itu ada tulisan, silakan masuk. Ada tulisan silakan masuk. Ada orang yang melihat tulisan itu silakan masuk, lalu dia masuk ke dalam ruangan itu, dan ketika dia melihat bagian dalam dari pintu itu, di situ ada tulisan Anda sudah terpilih. Anda sudah terpilih. Tapi ada orang-orang lain yang melihat dalam tulisan itu silakan masuk di atas ambang pintu. Ketika dia melihat silakan masuk, tapi dia tidak mau masuk. Jadi orang itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Dan orang itu adalah orang yang tidak terpilih. Orang yang masuk dalam ruangan itu adalah orang yang terpilih. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ilustrasi ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang menyambut keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dialah yang disebut bangsa yang terpilih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Kristen adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Jadi yang pertama bangsa yang terpilih, kedua imamat yang rajani. Orang Kristen adalah imamat yang rajani. Apa itu imamat? Ya. Dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Taurat ada orang-orang khususnya
sebagai imam. Apa tugas imam ini? Imam ini bertugas untuk menjadi perantara antara umat dengan Tuhan, menyampaikan segala persembahan, menyampaikan segala korban-korban yang dibawa oleh umat disampaikan kepada Tuhan, menyampaikan doa keinginan dari umat, dan imam-imam ini menyampaikannya kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa imam itu adalah seorang pengantara. Tetapi di sini orang Kristen disebut sebagai imamat yang rajani. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang disebut gereja tadi adalah orang-orang yang bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Mereka bisa langsung untuk dapat menyampaikan doa kepada Tuhan, secara langsung bisa menyampaikan pujian kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan tanpa seorang pengantara, karena mereka sendiri sudah bisa datang kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena Kristus adalah imam besar agung bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi pada waktu itu? Dikatakan dalam bagian firman Tuhan bahwa kegelapan pada waktu itu menyelimuti seluruh bumi. Dan ada suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi di bait Allah, yaitu pada waktu itu tirai bait suci yang memisahkan ruangan umat dengan ruangan Maha Kudus terbelah menjadi dua. Artinya apa? Semenjak kematian Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi suatu penyekat, tidak ada lagi suatu penghalang bagi umat untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar agung kita. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengantara satu-satunya bagi kita. Sehingga ketika kita mau mengaku dosa kepada Tuhan, kita tidak lagi memerlukan seorang imam untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan, tetapi kita sendiri bisa berdoa kepada Tuhan. Kita sendiri bisa menyampaikan segala apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Karena kita ini disebut imamat yang rajani. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus," saya ulangi, "jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Penulis Ibrani mengatakan bahwa kita sudah dengan penuh keberanian bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah membuka jalan bagi kita melalui dirinya sendiri di kayu salib. Oleh sebab itu, gereja, oleh sebab itu, orang-orang yang percaya disebut imamat yang rajani, kerajaan imam. Kita bisa langsung dapat menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita dapat secara langsung menyampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, siapakah gereja itu? Gereja disebut bangsa yang kudus. Bapak ini yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa bisa orang percaya disebut bangsa yang kudus? Kenapa bisa gereja disebut bangsa yang kudus? Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Tidak ada satupun di bumi ini yang tidak memiliki dosa. Lalu kenapa orang Kristen disebut bangsa yang kudus? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati berdampak besar di dalam kehidupan umat manusia. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya secara posisi orang itu
sudah dikuduskan oleh Tuhan. Darah Yesus Kristus itu sudah menyucikan dari segala dosa. Saya baca dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita sudah dikuduskan oleh Kristus. Dan pengudusan ini sekali untuk selamanya. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah satu kali untuk selamanya. Pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka orang itu secara posisi sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ini secara posisi. Kita sudah adalah bangsa yang kudus. Tetapi kenapa firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita hidup kudus? Kenapa firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita mengejar kekudusan? Ini bicara soal kondisi. Secara posisi kita sudah kudus, tapi secara kondisi dalam hidup ini kita berjuang untuk apa? Untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak orang Kristen menghafal dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi mereka melupakan ayat yang ke-10. Tuhan menghendaki supaya setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya melakukan pekerjaan yang baik, hidup di dalam kekudusan, melakukan hal-hal yang dapat memuliakan Tuhan. Kembali di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Orang Kristen, orang percaya, gereja disebut bangsa yang kudus. Karena Kristus sudah menguduskan setiap orang yang percaya, saudara dan saya, di dalam posisi kita, bahwa kita kudus di hadapan Allah. Dan ini menjamin keselamatan saudara dan saya, menjamin keselamatan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kenapa? Karena secara posisi sudah dikuduskan. Kapanpun Tuhan panggil, maka kita tidak lagi ragu-ragu bahwa kita sesungguhnya sudah memiliki jaminan keselamatan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba perhatikan. Kalau ada orang Kristen yang meninggal, bagaimana? Dalam berita duka itu disebutkan RIP, Saudara Fam, pada tanggal sekian-sekian. Apa RIP? Rest in peace. Istirahat di tempat yang damai. Kenapa bisa mengatakan demikian? Karena ini jaminan dari firman Tuhan sendiri. Orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bahkan sesungguhnya orang itu sudah dijamin keselamatannya. Oleh sebab itu kenapa orang percaya tidak takut akan kematian? Karena kematian adalah sebuah pintu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja, orang Kristen disebut bangsa yang kudus karena Kristus sudah menguduskan orang-orang itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah umat kepunyaan Allah sendiri.
umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu kita musuh Allah. Ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita bukan musuh lagi, tetapi kita menjadi umat kepunyaan Allah. Saya akan baca bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dari ayat 1 saya baca bagi kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu kita adalah musuh. Dulu adalah orang berdosa. Dulu adalah orang yang patut dimurkai. Tetapi sekarang ketika kita sudah percaya Yesus, ketika kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka sesungguhnya kita bukan lagi musuh, tapi kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 disebut diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Coba perhatikan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10, ya, kelanjutan dari ayat 9 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kenapa bisa ada perubahan yang begitu cepat? Begitu tiba-tiba. Ketika seseorang berdosa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya orang itu sudah dibenarkan oleh Allah. Ketika seorang yang berdosa menerima Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat itu juga dia menjadi anak Allah, menjadi umat kepunyaan Allah. Karena Kristus melalui kematian dan kebangkitannya sudah merubahkan keberadaan orang itu, keberadaan saudara dan saya, menjadi umat Allah. Dalam ayat 10 dikatakan, dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya posisi yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun sebetulnya kita tidak layak sama sekali. Tidak ada satupun kebaikan kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tapi oleh karena kemurahan-Nya, rahmat-Nya yang besar, oleh karena kasih-Nya melalui Kristus Yesus, Dia sudah melayakkan kita semuanya yang mau percaya Yesus menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ini yang dinamakan gereja. Bukan sebuah gedung, bukan sebuah organisasi, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian kita lihat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja ini punya tugas, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Gereja ini punya kewajiban di dunia ini. Coba lihat dalam ayat 9 tadi. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena rahmat-Nya yang besar. Tuhan memberikan satu tugas bagi kita, supaya kita juga memikirkan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka
juga mendengar berita keselamatan ini, agar mereka juga diberi kesempatan yang sama seperti kita untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu dikatakan, kamu yang adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu sudah diselamatkan? Benar. Kamu sudah memperoleh akan jaminan kehidupan kekal? Betul. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Anda punya tugas, saya punya tugas, semua orang percaya punya tugas. Untuk apa? Bersaksi tentang perbuatan Allah yang besar, yang telah memanggil kita semuanya keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dengan kata lain, kita harus menyaksikan cinta Tuhan, bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu untuk menyelamatkan manusia. Kita sampaikan kepada dunia ini, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kita sampaikan kepada teman-teman kita, kita sampaikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Inilah yang dinamakan penginjilan, kesaksian. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus yang terbesar adalah supaya kita memberitakan Injil. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Dan ketahuilah bahwa Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu setiap orang yang percaya punya tugas yang sama. Tugas bersaksi, tugas memberitakan kabar baik, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas majelis gereja, tetapi tugas seluruh orang yang percaya, tugas dari gereja Tuhan. Saya ingin mencuplik dari bagian firman Tuhan, tulisan Rasul Paulus yang disampaikan kepada anak didik, anak rohaninya Timotius. 2 Timotius pasal 4 mulai dari ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Timotius pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa? Artinya bersaksi bagi dunia ini, artinya memberitakan Injil bagi semua orang adalah sangat mendesak. Dunia perlu Tuhan. Dunia perlu pertolongan dari Allah. Siapa yang bertugas untuk menyampaikan itu? Kita orang yang percaya. Kita punya tugas itu. Karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita ceritakan kepada mereka yang belum pernah mendengar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kita melihat orang-orang yang lain di sekitar kita, supaya mereka juga diberi kesempatan untuk percaya Yesus. Dan itu tugas kita, tugas saudara dan saya, tugas semua orang yang percaya, untuk menyampaikan itu kepada mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kadang berpikir, sampai kapan
kita tidak bisa ibadah bersama dalam satu gedung gereja. Tapi setelah saya pikir-pikir, ada baiknya ibadah di rumah masing-masing. Ya, saya sebagai gembala sidang bisa menyampaikan melalui online, ya, seperti sekarang ini melalui YouTube. Pendeta jadi YouTuber, ya, banyak yang pendeta jadi YouTuber, ya. Tahukah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan kepada jemaatnya melalui siaran YouTube, tapi sesungguhnya siaran ini bisa dapat dibuka oleh semua orang. Sehingga ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ketika ada seorang pemuda, ya, walaupun dia bukan orang Kristen, tapi ketika coba lihat YouTube, lihat ini apa ya? Kok ada pendeta yang berkhotbah, lalu dengar-dengar, akhirnya dia dengar firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita secara tidak langsung, pendeta itu secara tidak langsung dapat bersaksi bagi dunia ini lebih leluasa lagi. Tidak tertutup di dalam satu gedung gereja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sisi baiknya di dalam social distancing. Karena firman Tuhan bisa ditangkap oleh banyak orang, bukan hanya dalam satu jemaat yang ada di sini saja, tetapi apa? Jemaat yang lain juga bisa mendengarkan berkat firman Tuhan dari gereja yang lainnya. Saya pun juga bisa membuka, ya, khotbah-khotbah yang sangat indah, yang sangat menguatkan dari pendeta-pendeta yang lain. Kenapa? Karena mereka harus menyampaikan melalui YouTube. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada tugas yang penting bagi setiap kita. Amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Memberitakan Injil. Menyaksikan cinta Tuhan kepada orang-orang yang lain yang belum percaya Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita sudah mendengar di sini ada dua hal penting pada hari ini. Yang pertama, siapakah gereja itu? Gereja adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu tugas gereja apa? Tugas gereja adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kita semuanya keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh membawa kita semuanya untuk dapat menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat membawa kita untuk dapat hidup berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada hari ini. Pikiran kami sangat terbatas ya Tuhan, tetapi kami mengimani bahwa Roh Kudus akan menolong setiap kami, agar kami lebih dapat memahami firman Tuhan yang kami telah dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan beri kemampuan bagi kami untuk dapat menerapkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu, agar kami dapat menyampaikan akan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.